Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Amma ba'du, hadratul mukaramun, para alim ulama, para asatidah, para guru, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nur Amal yang terhormat Bapak Mayor Juwana, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya di dunia wal akhirah. Bapak Ketua RW 007 RW 2 Ahmad Karam, Bapak Ustadz Haji Ahmad Horiri, kita doakan juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya di dunia wal akhirah. Dan juga Bapak Haji Suyatno, tadi ada di atas mana orang? Oh, ada. Kita doakan juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya di dunia wal akhirah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita untuk hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab turunnya rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat ma'asalam semoga tercurah kepada kecintaan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa bi kun fid darin amin. Matlabu tsani hukmul udhiyah. Pelajaran kedua ini tentang hukum berkorban. Kemarin makna atau definisi korban. Ikhtilaful fuqaha'u fi hukmil udhiyah. Pandangan para fuqaha fi hukmil udhiyati di dalam memberikan hukum tentang berkorban. Hal iya wajibatun au hiya sunnatun. Apakah kurban itu hukumnya wajib atau kurban itu hukumnya sunnah? Jadi bahasan ini kita memakai 4 mazhab. Jadi setiap mazhab pandangannya berbeda. Faqala Abu Hanifiyah wa ashabu. Adapun berkata Abu Hanifah dan para sahabatnya, innaha wajibatun marrah. Bahwasanya korban itu hukumnya wajib setahun sekali. Fi kulli amin, setahun sekali. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kita lihat Abu Hanifah ini yang pertama kali. Jadi beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian meninggalnya tahun 150 Hijriah. Umurnya 70 tahun. Yang pertama kali pemikir merubah ataupun reformasi tentang ilmu syariah. Maka adanya ilmu fikih ini mulai di zaman beliau. Dari mulai Abu Hanifah yang lahir 80 sampai 150 Hijriah, dilanjutkan oleh Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, beliau meninggalnya tahun 179 Hijriah, umurnya panjang 80 tahun. Dilanjutkan Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204, 54 tahun. Dan terakhir Imam Ahmad bin Hambal, masuk di abad kedua, lahir tahun 164 Hijriah, meninggalnya 241.
maka timbulnya hukum fikih. Jadi kalau kita bicara fikih zaman Nabi nggak ada namanya syariah. Fikih ini zaman abad kedua. Kemudian perpecahan lagi di fan-fan di bidangnya, fikihnya ada fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalah dan sebagainya. Nah, oleh itu pandangannya berbeda di antara 4 pandangan. Jadi pandangan bahwasanya udhiyah korban itu wajib hanya Imam Abu Hanifah. Wa qala ghairu Hanifah, selain dari Imam Abu Hanifah bahwasanya kalau selain dari itu berarti yang 3. Apakah Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan inna sunnatun muakkadatun. Bahwasanya korban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Ghairu wajibatin, dan bukan merupakan suatu kewajiban. Pandangan berbeda ini mempunyai pengambilan dalil, kalau bahasa fikih namanya istimbat hukum, pengambilan dalilnya berbeda. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kenapa dihukumi wajib, karena hadis dari Nabi, beliau bersabda man wajada sa'atan falam yubahi fala yaqribanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki, isinya dimaksud keluasan tadi itu tanggal 10, 11, 12, 13. Waktu-waktu korban kan berapa hari Bu? Korban Bu? Berapa hari Bu waktu korban? 3 atau 4? Yang bilang 4 tunjuk tangan. Oh, Bapak, berapa hari korban? Waktu korban? 3. Ini Bapak-bapak bilang 3. 4 hari. Ya, dari tanggal 10 tambah 3 hari ya, Yaumut Tasyrik, jadi 4 hari. Kalau punya kuasaan rezeki maka wajib bagi dia untuk korban menurut Imam Abu Hanifah. Tapi selain dari itu, 3 imam ini sepakat bahwasanya korban itu hukumnya sunnah muakkad. Bahkan diketerangkan ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Jihadnya pakai tak ya, bukan jihad pakai dal. Oh, jihad pakai dal perang. Bahwasanya korban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Fi jami'il jihati, bagi semua arah. Apa maksudnya? Baik mereka yang sedang melaksanakan haji maupun mereka yang tidak melaksanakan haji. Itu yang dimaksud dengan bahwasanya semua arah. Tapi wa yazidu taquduha fi haqqil hujaji bimina. Tapi sifat kemukatannya lebih tinggi daripada orang yang sedang berhaji kemudian dikorban di Mina. Nilai tingginya mereka yang haji dengan orang yang tidak pergi haji. Dari sinilah disebutkan bahwasanya Madzhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum dari kurban itu ada sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad ini nanti dibagi lagi menjadi sunnah ain atau sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini yang dimaksud bagaimana? Kalau satu keluarga sudah dia melaksanakan kurban, maka gugur sunnah yang lainnya. Nah, siapa yang sunnah lainnya? Anak-anaknya, istrinya. Jadi kalau bapaknya udah korban, ya anaknya, istrinya dapat pahala. Maka diniatkan dengan kebersamaan tadi itu. Ada sunnah ain. Sunnah ain ini artinya secara individu. Seandainya anak udah pisah, udah kerja sendirian gitu kan, dia pisah, nah, maka dia cuma sendirian, belum nikah misalnya, maka kewajiban atas dirinya tadi, apa sunnah tadi. Ini perbedaan tadi. Jadi berlandasan ini adalah satu amalan perbuatan yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak semua perbuatan dicintai Allah. Jadi pada Yaumun Nahar ini ada dengan mengalirkan darah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan habbu ilallah ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada satu bentuk amalan perbuatan pada hari nahar
yang amat sangat dicintai Allah kecuali dengan mengalirkan darah. Innaha la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha. Sesungguhnya Allah akan menampakkan, mendatangkan kurban itu lengkap pada hari kiamat dengan tanduknya, wa izlafiha dan kuku-kukunya, was'ariha dan bulu-bulunya. Wa inna dama liyaqau minallah ta'ala azza wa jalla bimakanin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima pahala korban itu pada waktu di tempat qabla ayyaqa'a 'alal ardi, sebelum darah itu turun ke bumi. Mungkin pemahamannya begini Pak, ketika dipotong, baru potong, belum sampai darah itu ke bumi, Allah udah cepat terimanya. Itu saking amalan perbuatan yang amat sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkorban dengan dua gibasnya. Bikabsyatain. Nabi berkorban dua gibas tadi, sehingga ketika itu ada sahabat yang bertanya, mengatakan, ma ya abahi ya Rasulullah, apa korban ini? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, sunnatun abikum Ibrahim. Ini merupakan sunnah, aturan yang telah diterapkan oleh Nabi Ibrahim. Artinya abikum maknanya bapak, yang dimaksud ini maksud nenek moyang gitu. Karena jalur Nabi dari Nabi Ibrahim. Ini aturan perbuatan sunnah yang telah diterapkan oleh nenek bapak moyang kamu, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi sahabat tadi tidak puas. Ya. Masalah namanya Zaid bin Arqam masalah. Karena satu sahabat Zaid bin Arqam ini pernah rumahnya dijadikan sentral kegiatan ibadah. Jadi waktu dakwah bisir, dakwah sembunyi, itu sentralnya di dekat gunung itu, rumah Darul Arqam. Ya, namanya Zaid bin Arqam. Bertanya kepada Nabi, "Mala nafiha ya Rasulullah, apa sih keuntungan saya kalau kurban?" Kalau kurban 1,5 juta, untungnya buat saya apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sa'ratin hasanah. Setiap bulu itu Allah berikan satu pahala, satu kebaikan. Alhamdulillah. Kalau kita korban pernah nggak ngitung bulunya? Nggak sempat ya. Itu kebaikan yang begitu banyak. Nah, jadi sudah jelas Pak ya. Hukum korban itu hukumnya sunnah muakkad. Yang wajib hanya satu, Abu Hanifah. Ini berkaitan dengan masalah itu. Yang kedua, permasalahan di masyarakat yang berkaitan hukum-hukum yang bisa terjadi dan sampai sekarang menjadikan ikhtilaf, artinya perbedaan di kalangan para ulama. Ikhtilafu fi sihhati law zabat an ghairi wasiyatin hal tasihu amla ala salasati aqwal. Berbeda pandangan para ulama tentang sahnya ketika orang berkorban tanpa dengan wasiat bagi orang yang sudah wafat. Apakah korbannya seseorang ini memberikan korban kepada orang yang sudah meninggal tadi, al tasihu, apakah sah, amla ataupun tidak sah? Maka dalam hal ini ala salah satu akwalin, ada 3 pandangan. Di bahasa kita gini Bu, si A bilang sama panitia, si A ini sohibul korban. Kemudian bikin panitia akad ya, ini tolong saya mau korban. Ya, panitia korban ini kan merupakan perantara, wakil daripada sohibul korban. Misalnya Mas Eko gitu terima korban, saya terima korbannya. Tolong ini korban saya ini korbannya buat almarhum bapak saya, sebutkan nama itu. Ya. Nah, itu permasalahan. Maka dalam fikih dikatakan hal tasihu, apakah korban ini sah, amla atau tidak sah. Kira-kira sah nggak Bu? Bu, sah. Kayak antahtuka wa zawajka, wah saya nikahkan kamu, sah loh. Orang mau nikah aja sah itu ya. Sah nggak Pak? Enggak. Dari mana tahu nggak sah?
Ya. Kita lihat dari Imam Syafi'i Pak ya. Ini kita bicara 4 mazhab nih ya. Ada pandangan sama. Jadi supaya kita bisa tahu, oh ini bilang sah gini, oh berarti ini pandangannya begini. Ya, supaya kita jangan berantem. Itu doang kan. Kayak tadi wajib ya wajib bagi Abu Hanifah. Kalau bagi kita sunnah kan gitu kan. Jadi kita kalau udah tahu begini nggak jadi berantem nih. Ya, pandangan berbeda tasamuh. Tasamuh ini menghormati pandangan orang lain. Kita lihat al-awwalu pendapat Imam Syafi'i la tasihu tidak sah korban atas nama yang sudah meninggal. Mohon maaf jangan dipotong dulu ya. Kadang-kadang orang udah nggak sabaran menunjukkannya nih. La tasihu illa idza awsa bihal mayyit. Tidak sah berkorban atas nama orang yang meninggal illa kecuali idza awsa bihal mayyit, kecuali si mayit itu pernah wasiat. Ibunya siapa? Nanti kalau ibu meninggal tolong dikurbankan ya. Ada tabungan ibu tuh. Gimana? Di kantong plastik bisa gitu. Ibu-ibu kan gitu. Nah gitu. Maka hukumnya kalau meninggal wajib, bukan lagi menjadi sunnah, menjadi wajib. Ya, kalau tidak dilaksanakan maka dia akan berdosa. Berkaitan apalagi berkaitan dengan wasiat. Kemudian ibunya nggak punya duit, tabungannya nggak cukup, cuman ada 200 gitu kan. Kan ada waris. Nah, waris masih ada, waris tuh kan katanya bisa meninggalkan tadi ya. Yang penting wasiat tadi tidak melebihi dari 1/3. Jadi boleh Pak. Ya, kalau ada wasiat apapun nih, contoh korban atau haji lah, ibunya belum pergi haji. Nanti kalau ibu meninggal tolong deh badalin haji. Itu boleh ngambil dari warisnya tadi. Kalau wasiat tadi yang penting tidak boleh lebih dari 1/3. Dan juga nggak boleh orang tua saking bencinya sama anaknya bandel semua. Harta warisannya taruh di itu deposito, taruh pengacara, bilang pengacara, bikin surat wasiat. Nanti kalau seandainya saya meninggal buka bacakan. Nggak taunya uang yang ada 100 miliar itu 99 miliar disedekahkan buat masjid. Boleh nggak? Nggak boleh melebihi. Walaupun itu anak bandel, tetap dia menjadi hak waris walaupun bandelnya minta ampun. Kadang-kadang bapaknya masih sakitnya didoain supaya meninggal. Gitu. Nggak boleh, orang tua nggak boleh, tetap boleh wasiat diberikan untuk pahala dia. Yang penting tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Nah begitu juga ketika korban, kalau hartanya ada 100 juta, ya berarti kan 33 berapa? 33 juta ya, bisa beli sapi tuh buat ibunya tuh kan boleh. Ini bicara semacam ini. Kecuali ada wasiat. Sebab siapa orang yang mengganti wasiat, hukumnya dosa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya, siapa orang yang mengganti wasiat sedangkan dia mendengar pas tadi pura-pura nggak tahu, oh ibu nggak wasiat nih, maka dia dosa. Jadi menurut mazhab Syafi'i kalau langsung nanti mustaqilan, kalau sendirian maka dia tidak sah kalau sendirian gitu kan. Sendirian tadi misalnya anaknya korban atas nama ibunya saja itu tidak sah kecuali ada wasiat. Wa qala al-Imam Nawawi rahimallahu taala fil Minhaj, berkata Imam Nawawi semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, fil Minhaj di dalam kitab Minhaj, wala tadhiyata anil ghairi bi ghairi idni, maka tidak sah berkorban itu bagi atas orang yang tidak diizinkan. Maksudnya bagaimana? Misalnya Pak Firman duitnya banyak, mau korbanin panitia, ini atas nama Pak Sutardi misalnya, Pak Tardinya nggak tahu, nggak sah tuh, ya. Dia mau bikin surprise gitu, wow, yang tahu kan Allah katanya, ya memang Allah tahu. Tapi niatnya nanti bagaimana? Kan niatnya buat Pak Kardi, dia ngasih panitia nih kambingnya, itu atas nama Pak Kardi, nggak sah itu. Ya, kenapa demikian? Katakan la tadhiyata anil ghairi bi ghairi idni.
karena tidak ada izin, kecuali bilang Pak Kardi saya kasih kambing tuh korban udah sama sana tuh, udah dibiayain atas nama kamu itu boleh, tapi kalau tidak izin itu tidak boleh. Sama juga kata beliau wala ammayitin, begitu juga atas nama mayit ilam yusibia, yang tidak ada wasiat. Terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya kan gitu kan. Solusinya si mayit bisa dapat pahala kalau diiringin dengan niat yang korban. Saya niat korban bersama keluarga, itu boleh. Ya, seperti Nabi gitu kan. Berkorban untuk dirinya, untuk umatnya gitu. Jadi itu dapat pahala kok. Jadi kalau bapaknya tiap tahun bapaknya atas nama bapak, ibu nggak boleh ngiri. Bapak mulu gantian dong Pak, ibu udah kali. Udah nggak apa-apa bapaknya aja, ibu dapat pahala deh. Anaknya juga dapat pahala. Ini Imam Syafi'i ya berkatakan bahwasanya dia akan mendapatkan satu pahala. Jadi korban atas nama orang meninggal menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah kecuali ada wasiat. Ya. Kemudian pendapat kedua, as-sanni, berkorban atas mayit tasihu, sah. Wah, ini bilang saya. Wa huwa madhabul Hanafi wal Hanabila. Dua imam mengatakan sah, yaitu pandangan mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i tadi nggak sah, sedangkan Imam Hanafi dan Hambali hukumnya sah. Dia mengatakan yasluhu sawabuha, maka pahalanya itu akan sampai ketika dia mengkorbankan atas nama yang sudah meninggal. Wa yu'ayyadu ma razaqu Abu Dawud, sebagaimana dikuatkan riwayat dari Imam Abu Dawud wa Tirmidzi fi sunanihima, dengan sunan-sunannya, artinya sunan Abu Tirmidzi, Abu Dawud, wa Ahmad fil musnad, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wal Hakim dan Imam Hakim, wa sahahu dan disahihkan Imam Hakim dengan mengambil landasan anna Aliyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena beliau ketika itu karena yubahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyatain, dengan dua gibas. Waqala, kemudian Sayyidina Ali mengatakan innahu sallallahu alaihi wasallam amaru bizalik, sungguhnya Rasulullah menyuruh yang demikian itu. Jadi dari beberapa sumber, dari Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi mengatakan itu boleh ataupun sah hukumnya karena sumbernya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan dia pernah mengkorbankan Nabi dua gibas. Wa qala fil furu', berkata pengarang kitab furu' ini, waqtara syekhuna tabdil al-adhiyah anil mayit anis shadaqati bisamaniha, dan telah memilih guru kami, ya kalau guru kami, kalau kaitannya Imam Ahmad bin Hambal berarti Ibnu Taimiyah ya. Taimiyah ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Dan guru kami mengatakan tabdil al-adhiyah itu lebih penting, lebih utama anil mayit, buat mayit, anis shadaqati bisamaniha, daripada sedekah dengan sama harganya. Ya, nanti pendapatnya sama di depannya. Contoh begini, kambing harganya berapa? 3 juta. Itu yang paling piik ya. Kecil bener ya. Bulunya doang tebal. Taruh 5 juta. Kambing 5 juta. Dia sedekah 5 juta tanpa dengan berkorban. Sama-sama 5 juta nih. Ya, ini maksudnya tadi, ini lebih utama berkorban daripada sedekah 5 juta. Itu maksudnya tadi gitu ya. Jadi katakan bahwasanya lebih utama dia berkorban dengan harga yang sama daripada dia sedekah 5 juta tadi. Ini berkaitan dengan masalah tentangnya. Jadi katakan wa gharuruz zabahuha
walau an mayyitin afdalu bin shadaqati bisamaniha. Ya. Dan itu lebih utama daripada sedekah dengan harga yang sama. Jadi ini anehnya pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh korban atas nama si mayit. Jadi udah 3 imam berbeda ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Yang terakhir adalah Imam Malik. Ya. Imam Malik mengatakan tukrahu, makruh. Nah, beda lagi. Kalau mayit itu hukumnya makruh. Wa huwa mazhabul Malikiyah, dan ini pendapat Imam Maliki. Wa qala al-Imam Khalil rahimallahu, dan berkata Imam Khalil ini adalah murid-muridnya, fi mukhtasari, di dalam mukhtasar fi dzikril makruhati, tentang menceritakan makruhat fil adhiyati, yaitu makruh di dalam berkorban. Wa kuriha jusumu fiha wa fi'luha ammayyitin, dan perbuatan-perbuatan itu dimakruhkan apabila wa fi'luha an mayyit, kalau dia kerjakan berkorban itu untuk si mayit. Kalau makruh artinya apa, Pak? Makruh artinya apa? Ya. Tidak wajib, tidak sunnah, makruh gitu kan. Salat pandangan lagi. Wa qala fit taudih, dan berkata dalam kitab taudih, wa qala Malik fil mawaziyah, dan Imam Malik dalam kitab mawaziyah mengatakan la yu'jibuni aysah an abawai al-mayyitain. Saya tidak begitu suka, ini menurut Imam Malik ya. Saya tidak begitu suka apabila ada orang berkorban ayyadhah an abawai, atas kedua orang tuanya al-mayitaini, yang sudah wafat. Ini Imam Malik, maka dikatakan makruh. Kenapa? Karena dia nggak suka. Wa qala, dan kata lagi wa innaha kariha, dan ini merupakan hukumnya adalah makruh. Ayyadhahi anil mayyit, ketika berkorban ditujukan untuk si mayit. Li'annahu lam yarid, karena sungguhnya tidak ada satu warid, ini maksudnya dalil ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala an ahadim minas salaf, dan juga dilakukan oleh para sahabat. Salaf ini 3 generasi setelah Nabi. Jadi 3 generasi ini, zaman sahabat itu termasuk generasi pertama. Dari sahabat tabi'in, kedua tabi'in. Berarti ada 3 generasi. Itu namanya salaf. Berarti pun tadi ada menyanggah Sayyidina Ali pernah melakukan semacam itu, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Begitu juga salaf yang lain. Ini pendapatnya. Ya. Dengan alasan wa aidan fa innal maqsuda bidzalik ghaliban al-mubahatu wal mukhaffarah. Karena sungguhnya tujuan orang semacam itu sebagai kebanggaan saja. Bangga nih orang tua saya gitu. Jadi ada pendapat semacam ini, kalau orang berkorban untuk mayit, persepsinya adalah main bangga-banggaan gitu kan. Nah, ini pendapat beliau Imam Malik ya, pendapat ulama dari pendapat tadi kan sudah jelas Pak ya. Jadi hukumnya tidak sah menurut Imam Syafi'i, dan sah menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, dan makruh untuk Imam Malik. Ya. Pendapat ulama, al-aslu fil udhiyah annaha mas'uliyah bi haqqil hayya. Perhatikan. Al-aslu fil udhiyah, asal diperintahkannya berkorban itu annaha mas'uliyah di dalam syariat fi haqqil ahya'i, hanya buat orang yang masih itu syariatnya. Maka kita lihat nanti di pendapat ulama dari 3 tadi dirangkum ya. Kita lihat di dalam surat Al-Had ayat 34, walikul ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am
Wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Walikuli ummatin, dan setiap umatku kata Allah, ja'alna mansakan, kami jadikan mansakan. Mansakan artinya sembahan, maksudnya syariat penyembelihan. Tujuannya apa? Dan kurusnallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am, agar mereka ini ingat kepada Allah dengan rezeki yang telah Allah berikan berupa binatang ternak. Maksud tadi dengan binatang ternak tadi yang hidup tadi harus berkorban. Fa ilahukum ilahu wahid, dan kepadanya lah Tuhan yang esa yang tunggal. Falahu aslimu, dan kepadanya kamu berserah diri. Ujung kalimatnya wa basyiril mukhbitin. Mukhbitin ay mutiin maknanya. Maka beritahukanlah kepada orang-orang yang taat, patuh tunduk terhadap perintah Allah. Bentuknya ada sunnah. Jadi pada dasarnya katakan al aslu fil udhiyah annaha mas'uliyati bi haqqil ahya. Ya, ahya, yaitu asal diperintahkannya berkorban itu menurut syariat bagi orang yang dalam keadaan hidup. Karena Rasulullah SAW washabi yadhuna an anfusihim wa ahlihim, adalah Rasulullah SAW dan juga di zaman generasi mereka berkorban an anfusihim, buat diri mereka, ya, wa ahlihim, dan juga buat keluarga mereka. Kalau buat keluarga mereka kan banyak, ada hidup ada meninggal, makanya artinya diikuti. Jadi boleh yang meninggal tapi diikutin tadi, semuanya tadi. Jadi saya berkorban untuk diri saya dan untuk keluarga saya, itu baru boleh. Sedangkan keluarganya ada yang meninggal, bergabung gitu ya. Tapi kalau nanti sendiri mustaqilan itu nggak boleh. Jadi gitu. Wa ma yazunnu ba'dul amah, adapun sebagian pendapat kalangan umum min ikhtisari uqayyah bil amwat, mereka mengkhususkan korban hanya buat orang yang meninggal. Ini sebagian masyarakat min ikhtisasil uqayyah bil amwat fala aslalahu, maka tidak termasuk dari asal diperintahkan korban tadi. Kenapa? Tadi diperintahkan buat yang hidup, bukan buat yang meninggal. Kalau gitu bagaimana solusinya? Ya, yang pertama adalah ayyudahi anhum taba'an lil ahya'i, maka hendaknya dia berkorban atas mereka taba'an lil ahya, yang mengikuti orang yang hidup tadi, ya. Artinya yang hidup tadi boleh mengikuti keluarga yang lain. Masalah ayyudahi rajul anhu, ketika seperti contohnya dia berkorban, seseorang berkorban anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan juga untuk keluarganya. Wa yanbiya bihim al ahya'i wal maut, karena di antara mereka juga yang disebut keluarga itu adalah mereka ada yang hidup, ada yang wafat. Wa hadza, dan hukum ini jaizun, itu hukumnya boleh. Jadi salah satu solusinya dari tiga ini dirangkum bahwasanya kalau demikian boleh kita berkorban atas nama yang meninggal tapi diikuti dengan yang hidup, artinya bersama tadi, tidak mustaqilan, tidak berdiri sendiri. Waslu hadza tahiyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asal berkorban ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkorban anhu atas diri Nabi, wa an ahli baiti, dan juga atas keluarganya, wa fihim, dan juga kepada di dalam semua tadi man qad mata min qabl, ada yang sudah wafat di antara keluarga Nabi, ya. Ada keluarga wafat, yaitu anak-anak Nabi sudah meninggal waktu dalam keadaan masih kecil, ya, anak Nabi, ya, yang laki, yang perempuan juga 3 orang sudah meninggal, ya. Nabi tidak mengkhususkan tuh, Siti Khadijah juga sudah meninggal, tapi tidak mengkhususkan perempuan buat Siti Khadijah, padahal sudah meninggal duluan, tapi untuk keluarganya. Jadi secara umum baik yang meninggal, yang hidup maupun yang meninggal. Ya, jadi kalau seandainya kita kembali tadi, yang kedua adalah seandainya sudah meninggal mau mengkhususkan, itu dibolehkan kalau ada wasiat. Maka hukumnya wahada wajibun, itu hukumnya wajib, illa kecuali in ajiza an dzalik, kecuali yang hidup tadi keluarganya tidak punya kemampuan.
Ya, misalnya orang tuanya tiba-tiba nanti kalau sudah meninggal tolong di akikah apa di korbannya, tiba-tiba keluarganya nggak mampu gitu, nggak ada, warisannya nggak ada masalahnya, ya, nggak ada. Ya kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, jadi paksain. Nanti ketemu waktu. Maka kalimatnya istisnanya, pengecualiannya, walaupun dia ada wasiat, ya. Tapi kalau illa in ajiza an dzalik, kalau dia dalam keadaan, kecuali dalam keadaan tidak mampu, jadi dia ditunda dulu. Itu salah satu bagian daripada tadi. Ayudhahi anil mayit, dan berkorban untuk mayit, tabarukan lil mustaqilin anhum al ahya an ahya. Nah, maka boleh yang mati tadi diikuti dengan orang yang hidup tadi. Tapi orang hidup tadi kaitan tadi. Bi ayyat bahali abi udhiyal mustaqilan, dengan berkorban untuk bapaknya, udhiyatu mustaqilan, dan korban untuk dirinya sendiri, ummihi atau untuk ibunya, mustaqilan sendiri. Wahada jaizah, itu boleh kalau dalam keadaan tadi dia punya wasiat. Mungkin seperti itu. Penutup di sini katakan wa qad nafsa fuqaha al-hanabilah ala an sawabaha yasilu ilal mayit. Sungguh sudah mendatangkan satu nas para fuqaha dari kelompok mazhab Imam Hanafi al-Imam Hambali ala anna sawabaha, sungguhnya pahala korban tadi yasilu ilal mayit, itu akan sampai kepada si mayit. Wa yantafi'u bihi, dan dia si mayit akan mendapatkan manfaat daripada tadi. Kiasan dengan analogi anasodakoti, seperti seseorang memberikan sedekah atas nama kedua orang tuanya. Demikian sementara dari hukum tentang masalah boleh tidaknya berkorban untuk si mayit. Nah, panitia harus tasamu tadi, ya. Harus ada pencerahan buat yang korban tadi, ya. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak boleh, ya. Tapi kalau tidak, solusinya tadi, ya. Jadi bagaimana Pak, ini buat ibu saya, ya ini kalau bisa yang korban siapa? Ya, bapaknya buat orang sekalian, nanti motongnya tuh sampai doain buat yang motong anaknya, namanya si Karto misalnya, ada nama Karto nggak? Ada nama Karto dan keluarga. Nah, kalau keluarga termasuk bapaknya tinggal. Jadi diberi ini penjelasan supaya tadi nanti nggak marah, ya. Sebab kalau marah, saya nggak mau korban sini, korban sana aja ya, kata gitu. Kadang-kadang ada begitu, Pak. Bener, banyak permasalahan korban, ya. Jadi yang lebih utama, ini kalau tanya-tanya, Bu, kalau punya duit, korban yang utama korban kambing atau korban sapi patungan? Tapi bilang ambil dulu. ada yang lain nggak? Pak, kita punya duit 4 juta, mau korban, milih korban kambing 1 atau patungan 4 juta 2 orang. Tapi gitu. Korban itu seharusnya diawali dengan kambing dulu. Kemudian kalau memang sudah pernah korban kambing karena melihat manfaatnya untuk masyarakat kaum muslimin, maka diajukan untuk yang sapi. Ya, nggak salah ya. Kambing lebih utama daripada sapi. Akan tapi manfaatnya sapi lebih manfaat daripada kambing. Jadi yang benar yang mana? Kalau dilihat Rasulullah SAW senantiasa pernah selalu korbannya untuk dirinya itu pernah selalu kambing. Pernah di Hudaybiyah Nabi ikut patungan dengan 7 orang sahabat termasuk Sayyidina Ali. Begitu juga Nabi pernah mengorbankan untuk istrinya. Istrinya Nabi berapa, Pak?
Banyaknya berapa? Nabi istrinya ada 11, ada 10. Salah satu dapat lagi bonus, Maria Al-Qibtiyah. Nabi ke kampung Qibtiyah, itu kepala kampungnya ngasih anaknya buat dikawinin Nabi. Masya Allah, jarang begitu tuh Pak RW ya. Datang ke kampung, ini anak saya buat Nabi aja tuh, ada 11 ya. Nabi kasih satu sapi buat istrinya ya. Jadi kalau dilihat dari Abdullah memang Abdullah kambing, tapi kalau manfaatnya di Jakarta ini kambing Pak, kambing yang 5 juta itu kalau dipotong-potong ya cuma sedikit, paling-paling 15 kilo dagingnya, tapi kalau sapi lebih. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kambing? Karena kalau kambing ini menghilangkan rohnya satu, sedangkan kalau sapi rohnya satu rame-rame. Kemudian ada permasalahan Pak di masyarakat. Yang mana ini aja Pak ya, Pak, bukan guyon tapi kenyataan. Saya tahun 92 pindah ke masyarakat di Kaisari, itu untuk patungan sapi itu, maaf ya nambah sedikit waktunya, susah bener. Saya face to face ke rumah masing-masing. Kampung situ kan aslinya Pak, kenapa sih Pak? Kalau patungan sapi nggak mau, akhirnya ada ngomong ke Ustaz, kalau saya ikut sapi, nanti kalau saya naiknya di belakang pakai jatuh apa? Jangan tahu, emang ada di sini Bu. Azimu dhahayakum, perbesarkanlah sembelihan kamu. Fa inna ala sirat matoyakum, itu di sini tuh. Dan sungguhnya sembelihan kamu itu akan menggendong kamu ketika melewati jembatan Suratul. Tadi ini kan tekstualnya begitu. Ya, bener juga kata orang tua ini, tapi maksudnya tuh bukan begitu pahala. Ya kalau bareng-bareng 7, kalau datang bener di kalau saya takutnya 7 orang naik gede-gede, saya kecil di belakang, kalau jatuh bagaimana tuh? Tapi pinter juga ngomong gitu. Ini kenyataan, pantesan kamu potong sapi gitu kan. Itu kan kiasan. Hakikatnya pahala itu akan melancarkan kita melewati jembatan Suratul Mustaqim. Itu intinya. Kalau maksudnya barang-barang kita makoyakum, kita digendong naik, jangan korban sapi, acting aja cepet push gitu. Ini kenyataan, jadi masyarakat begitu. Jadi panitia bijaksana, seandainya ada kami nggak boleh nggak apa-apa. Tapi buat manfaatnya sapi ya kita lihat tadi. Tapi kalau mau kami nggak apa-apa, sunahnya gitu. Gimana? Mungkin sampai sini Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mendengar ini besok sapinya tambah lagi. Sekarang sapi udah berapa? 4. Berapa? 5, 6, yang benar yang mana? Oh 4. Mudah-mudahan tambah lagi 2 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa alimna ma ja'alna alimna dhamana fi ashabi kalimah fi dunubi Allahumma adina min indik wa binalana min fadlik wa sya'alana ma rahmatik wa zilalana min barakatik wa bisnari basa'a fi wa fi hadhihi dunya wa akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.